Hai, kembali lagi di channel Anak Cinema. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Rebound. Film ini dirilis pada tahun 2009. Film ini berkisah mengenai seorang janda yang berumur 40 tahunan yang menjalin hubungan dengan remaja berumur 25 tahun yang bekerja sebagai babysitter di rumahnya. Film ini diperankan oleh Catherine Zeta-Jones sebagai Sandy dan Justin Brata sebagai Aram. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja masuk ke alur filmnya. Enjoy! Film dimulai dengan Sandy, seorang ibu dua anak yang berumur sekitar 40 tahunan, yang selama ini hidupnya sangat bahagia, terkaget-kaget karena mendapati sebuah video tersembunyi di laptop suaminya, yang merekam dirinya sedang bercocok tanam bersama gadis lain, bernama Molly Foster. Atas hal tersebut, Sandy pun bercerai dengan sang suami, dan memutuskan membawa anaknya untuk pindah ke New York. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Sandy melamar pekerjaan di sebuah stasiun televisi. Beruntungnya, meskipun sebelumnya menjadi ibu rumah tangga, Sandy selalu menyempatkan diri untuk membuat buku statistik dan grafik sistem acara olahraga di TV yang ia sukai. Atas keterampilannya ini, Sandy pun diterima bekerja. Di sisi lain, Aram, seorang pemuda berusia 25 tahun, juga telah bercerai dengan istrinya yang telah berselingkuh di belakangnya. Ia kini mencari fase pencarian jati diri. Di samping itu, untuk seorang yang masih muda, ia memiliki mindset yang bagus. Ia berpikir bahwa dirinya harus menjadi salah satu orang yang berguna bagi sesama. Secara kebetulan, takdir mempertemukan Sandy dan Aram di kedai kopi tempat Aram bekerja. Saat itu, Sandy mencari tahu informasi mengenai apartemen milik Aram yang sedang disewakan. Tak ada kesan apapun di pertemuan mereka pertama ini. Setelah beberapa hari telah bercerai dengan suaminya, Sandy curhat ke temannya bernama Daphne bahwasannya bercerai ternyata sangatlah menyenangkan karena ia kini tak terikat dengan siapapun. Namun mungkin itu hanyalah kebohongan belaka, karena kenyataannya kini Sandy harus menghabiskan lebih tenaganya sebab ia harus mengurus anak dan juga bekerja untuk menghidupi keluarganya. Suatu hari Sandy pergi ke pusat wanita untuk mengikuti pelatihan bela diri. Di sana Sandy bertemu lagi dengan Aram yang bekerja menjadi praga pelatihan bela diri. Dalam pelatihan ini terdapat sesi khusus pelampiasan amarah yang telah dipendam dan tak bisa diungkapkan. Dan Sandy mau menjadi sukarelawan untuk melakukannya. Sandy pun melampiaskan kekesalannya terhadap mantan suaminya kepada Aram yang menjadi praga. Karena merasa bersalah, Sandy datang ke tempat kerja Aram. Ia meminta maaf sambil memberikan sebuah hadiah untuk Aram. Sandy juga menawarkan ke Aram untuk bekerja di rumahnya sebagai seorang babysitter, dan Aram pun menerimanya. Hari pertama bekerja, Aram diminta untuk menjaga anak-anaknya sampai Sandy pulang berkencan. Sandy berkencan dengan pria parubaya yang sedikit humoris, namun pria tersebut sangatlah agresif. Kembali ke Aram, ia mencoba menghandle anak-anak Sandy yang sangat nakal, namun tak disangka-sangka Aram sangatlah telaten untuk menuruti setiap kemauan mereka. Akhirnya, Sandy pun pulang dalam keadaan mabuk. Sandy terlihat sangat menyesal menghadiri kencannya tadi. Ia sangat bersedih dengan keadaannya sekarang. Keesokan harinya, anak-anak Sandy menemui Aram dan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Aram segera berlari untuk memeriksanya, namun ternyata Sandy sedang teler karena mabuk semalam. Scene pun berlanjut. Atas tulisannya yang menarik di tempat kerjanya, Sandy akhirnya diangkat jabatannya. Ia pun menceritakan hal tersebut kepada anak-anaknya. Saat itu, Aram malah memuji kecantikan dari Sandy. Mereka pun lanjut mengobrol. Aram menceritakan mengenai mantan istrinya yang telah berselingkuh dengan pria yang mengaku kakaknya. Sandy tak menyangka, di umurnya yang masih muda, ternyata Aram merupakan seorang duda. Dan sekarang, Sandy jam bekerjanya lebih. Sandy menawari Aram untuk menjadi full babysitter untuk menjaga anak-anaknya. Aram kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menjadi babysitter. Tentu ibu Aram sangatlah marah, dan ia sedikit kecewa yang telah menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Tapi pada akhirnya, mereka menyetujuinya dengan syarat Aram harus sambil mencari pekerjaan lain. Hari demi hari pun berlalu. Aram semakin dekat dengan anak-anak Sandy. Aram semakin akrab dengan mereka berdua. Hal ini membuat Sandy terkesan. Singkat cerita, Sandy dan Daphne melakukan double date. Namun Sandy tidak tertarik dengan teman berkencannya. Saat itu Sandy malah SMS-an dengan Aram. Sandy bilang ke Daphne bahwa Aram itu meskipun masih muda, tapi sifatnya sangatlah dewasa. Bahkan Aram juga dengan telaten dan sabar dapat menjaga anak-anaknya. Suatu malam, sepulang dari bekerja, Aram mengajak Sandy untuk menonton pertandingan tinju. Sandy sangat senang, tak pernah ia merasakan sebebas ini. Saat bersama dengan mantan suaminya, Sandy merasa mulutnya seperti dibungkam. Entah apa yang terjadi,
dirinya kurang dapat mengekspresikan perasaannya. Saat itu, tiba-tiba seorang pria yang pernah mewawancarai Aram menemuinya. Diketahui, Aram menolak pekerjaan di perusahaan besar. Lalu Sandy menanyakan mengapa Aram malah memutuskan menjadi babysitter. Aram menjawab bahwasanya Sandy dan anak-anaknya saat ini sangatlah penting di hidupnya. Saat itu, Aram tertindih petinju yang jatuh dari ring. Tentu Sandy membawa Aram ke apartemennya, dan datanglah mantan suami Sandy yang telah menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya. Mantan suami Sandy saat itu mengajak Sandy untuk balikan. Aram yang mendengar pertanyaan tersebut sangatlah kaget. Ia sangatlah geram. Aram menyuruh Sandy untuk mengatakan perkataan yang pernah ia lampiaskan kepadanya di pusat pelatihan bela diri. Setelah lega dengan perasaannya, Sandy mengajak Aram untuk berkencan. Namun, karena sahabat Aram ada pentas drama, Aram terpaksa mengajak Sandy menontonnya, meskipun sangat lama dan sedikit membosankan. Setelah acara pentas drama selesai, mereka pun berpesta bersama-sama. Kebetulan, di sana Aram bertemu dengan mantan istrinya, si Alin. Namun mata Aram tak bisa beralih pandangannya ke Sandy. Aram mengabaikan mantan istrinya tersebut. Sepulang dari berkencan, Sandy menyuruh Daphne yang telah menjaga anaknya untuk segera pulang. Sandy bercerita bahwa kencannya sangatlah buruk, hanya melihat pertunjukan akting yang berakhir berpesta di loteng. Namun, setelah Daphne pulang, ternyata Aram bersembunyi dan bersiap untuk segera masuk. Mereka berdua pun bergegas untuk melakukan ritual bercocok tanam di tengah malam. Namun anak Sandy memergoki mereka berdua atas kejadian semalam. Kedua anak Sandy menanyakan hubungan Aram dengan ibunya. Apakah suatu saat Aram akan menjadi bapak mereka? Kemudian Aram memperkenalkan Sandy ke kedua orang tuanya, tepat saat acara ulang tahunnya. Sandy memberikan hadiah berupa foto Aram bersama dengan anak-anaknya. Sementara ibu Aram memberikan jam sepeninggalan ayahnya. Mereka terlihat sangatlah bahagia. Sebulan dari situ, sebelum tidur, anak dari Sandy ingin dinyanyikan sebuah lagu. Dengan penuh kasih sayang, Aram menuruti keinginan anak tersebut. Singkat cerita, Sandy janjian dengan teman kerjanya untuk makan bersama. Meskipun Aram datang terlambat dan sedikit dibully karena umurnya yang masih muda, Aram dapat dengan mudah membaur dan bercengkrama. Setelah malam tersebut, Sandy menanyakan ke Aram apakah tidak punya niatan untuk berkeliling dunia. Aram pun menjawab bahwa saat ini Sandy dan anak-anaknya lebih penting dari hal apapun di dunia. Keesokan harinya, Sandy merasa nggak enak badan. Setelah mengeceknya dengan tes pack, Sandy ternyata hamil. Sandy merasa ini sangatlah menyedihkan. Namun Aram malah bahagia mendengar berita tersebut. Bahkan Aram sampai memikirkan nama anak mereka ketika sudah lahir nanti. Aram sangatlah antusias menjadi seorang ayah. Namun setelah dicek ke dokter, ternyata Sandy tidaklah hamil. Sandy menjadi sensitif. Ia merasa bayangannya berumah tangga dengan Aram hanyalah halusinasi. Sandy sadar dirinya dan Aram terpaut usia 15 tahun, dan itu sangatlah tidak pantas. Sikap Aram yang dewasa bagi Sandy telah menipunya. Aram hanyalah pemuda yang suka membaca Harry Potter dan mabuk dengan segelas bir. Mereka pun saat itu kemudian memutuskan untuk berpisah. Dengan berat hati, Aram pun berpamitan dengan anak-anak Sandy. Kemudian, kehidupan mereka berdua terus berjalan. Aram sempat bekerja di kantor, namun memutuskan untuk berkeliling dunia, mengenal berbagai manusia, dan belajar bermacam-macam kebudayaan di berbagai negara. Aram bahkan pergi ke Afrika untuk mengajar para anak-anak kecil di sana. Tak terasa, 5 tahun berlalu. Sandy kini diangkat menjadi seorang pembawa berita, sedangkan Aram kini lebih sering mengajar para anak-anak. Kemudian takdir telah mempertemukan mereka di sebuah restoran. Mereka sudah lama tak bertemu, tapi nyatanya rasa tetap sama. Aram terlihat benar-benar dewasa sekarang, toh umurnya sudah 30 tahun. Aram kemudian mengenalkan anak angkatnya ke Sandy. Aram yang di sana bersama kedua orang tuanya akhirnya berbagi meja dengan keluarga Sandy. Terlihat kedua tangan mereka berpegangan dan film pun berakhir dengan happy ending.